Kalau saya sendiri itu tanaman jeruk. Oh, jeruk dari sana ya? Macam-macam jeruk. Jadi bapak angkat saya itu di Jepang itu menanam macam-macam jeruk. Banyak jeruknya macam-macam, Bu. Pertanian di sana yang jelas lahan mereka luas, terus menggunakan mekanisasi. Lahan mereka itu gembur, sangat gembur itu karena memang tahap untuk pengolahan lahannya itu benar-benar dipraktekkan sama mereka ketika dikasih tahu pemerintah dari dinas terkait pertanian misalnya kan, dari ahlinya juga mereka lakukan benar-benar. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa setia TV Tabalong? Senang sekali dapat berjumpa kembali dengan Anda bersama saya Mai Shanti yang akan menemani pemirsa selama 30 menit ke depan dalam berbagi kisah. Pemirsa, kali ini kita akan mendengar cerita atau kisah dari petani milenial Kabupaten Tabalong, di mana narasumber kita ini beberapa waktu terakhir telah menyelesaikan magang di negara Sakura, yaitu Jepang, selama 11 bulan. Di studio sudah hadir Mas Dika Ahmad Zaini. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Sehat, Mas? Sehat, Bu. Alhamdulillah sehat. Mendengar nama negeri Sakura, saya rasanya wow, luar biasa. Tidak menyangka saya Tabalong itu punya apa ya istilahnya anak muda yang dia memilih berprofesi sebagai seorang petani dan akhirnya ada berkesempatan untuk mengikuti program ke Jepang. Oke, Mas Dika, sebelumnya saya ingin mengetahui nih pengalaman Mas Dika magang selama di Jepang itu. Bagaimana awal mula kok bisa sampai ke Jepang gitu loh? Itu pertama saya lulus kuliah, bergerak di bidang berusaha bertani. Bertani waktu itu bertani cabai besar merah, dan alhamdulillah panen. Dan dari situ dinas pertanian tahu ternyata ada anak muda yang bergerak di bidang pertanian dan berhasil di desanya seperti itu. Habis itu dan saya pun kalau ketika berhasil itu masyarakat di sekitar itu beringin jadi bertani juga sama seperti saya gitu. Dan saya sebarkanlah ya memotivasi masyarakat di sekitar bahwasanya bertani itu menguntungkan gitu. Seperti itu. Dan dinas pertanian melihat itu dan ada info kalau di Balai Pertanian Binuang ada program wirausaha tani waktu itu ya, wirausaha muda di bidang pertanian, dan saya mengikuti itu selama 3 bulan. Setelah di Binuang, ya? Di Binuang, di Balai Pertanian Binuang, regional Kalimantan. Jadi Binuang itu memegang Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Barat, Tengah, ya. Sama Kaltara juga. Iya, Bima Kalimantan. Itu waktu itu 3 bulan. Nah, waktu itu programnya magang itu 3 tahun, Bu ya. Program magang 3 tahun. Tapi karena program magang 3 tahun belum berhasil, akhirnya program magangnya diganti yang 1 tahun. Nah, program 1 tahun ini diseleksi lagi siapa yang berminat program magang 1 tahun, dan terpilihlah dari Kalimantan itu 2 orang, dari Kaltim sama dari Kalsel, dan Kalsel itu saya. Berarti awal mulanya dari bertani dulu ya, kemudian info dari tadi apa istilahnya dinas pertanian, kemudian mengikuti kegiatan di balai besar tadi selama 3 bulan, baru berikutnya ada lanjutannya, ada kesempatan ya. untuk ke sana. Ya. Oke,
infonya juga begitu tadi. Jadi memang harus buktikan dulu ya baru bisa mengikuti ya istilahnya. Iya, benar. Harus dibuktikan dulu. Iya. Itu. Kemudian proses seleksinya Mas, karena tadi saya dengar Balai Pertanian tadi kan membawahi dari 5 provinsi. Dan setelah sekian banyak yang mengikuti kegiatan selama 3 bulan, tapi hanya 2 orang yang akhirnya bisa terpilih. Itu bagaimana prosesnya? Itu dari banyak peserta, sekitar berapa ya kemarin itu 30 peserta yang berlatih di Binuang selama 3 bulan. Itu yang berminat untuk program magang 1 tahun itu 5 orang ya kalau salah. Habis itu dari 5 orang itu dipilih yang 3 orang yang serius ya. Nah dari 3 orang ini dikirim lagi ke Bogor untuk tes seleksi di sana. Jadi di Bogor. Dari Kalimantan Timur 2 orang, Kalsel 1 orang, dan Kalsel saya. Dari Kalimantan Timur gagal 1, loloslah 2 orang, dan 2 orang itulah yang berangkat ke Jepang. Gitu. Berarti di sana di Bogor itu hanya tes atau istilahnya ada beberapa kegiatan yang diikuti juga atau hanya tes? Hanya tes. Hanya tes saja. Hanya ya? tes. Dan tesnya itu tes wawancara. Wawancara itu profil kita, apa tujuan kamu ke Jepang. Habis itu mereka menyaring potensi-potensi muda yang mungkin nanti di masa depan bisa menjadi penggerak di pemuda, penggerak di bidang pertanian seperti itu. Dan terpilihlah dari seluruh Indonesia. Waktu itu berangkat 18 orang. 18 orang seluruh Indonesia. Ya, seluruh Indonesia. Nah, sebelumnya pernah mengikuti kegiatan serupa Mas sebelum proses ke Jepang itu selain yang di Balai Besar Tapin tadi belum pernah. Berarti memang ini pengalaman pertama tapi berjenjang istilahnya, tidak langsung ke sana. Pertama berjenjang. Iya, pengalaman pertama berjenjang. Terus persiapan khususnya ada tidak Mas untuk mengikuti itu? Ya, persiapan khususnya waktu itu saya mengalir saja ya. Mengalir saja. Jadi yang jelas pasti bahasa Jepang, untuk pemula ya kan, seperti huruf, pengenalan, habis itu bahasa-bahasa yang mungkin dipakai, yang sering dipakai untuk sehari-hari itu harus kita hafal atau kita tahu lah itu. Terus ya kita menjelaskan apa potensi kita di sana untuk daerah kita. Ini tadi ada disebutkan bahwa sesudah lulus sedia, kemudian mau ke sana, tadi persiapannya diantaranya adalah bahasa, Mas. Nah itu apakah memang ada training sebelum di sana atau bagaimana itu? Itu sebelumnya ada training, Bu. Jadi awalnya emang programnya 3 tahun. Di training lah kita itu 3 bulan di Balai Binuang, khusus untuk bahasa Jepang. Oh, jadi khusus. Jadi full dari Kementerian Pertanian, pemuda taninya dilatih bahasa Jepang. Setelah 3 bulan itu ternyata Jepang waktu itu corona, seluruh dunia corona, negara-negara tertutup. Jadi dari Jepang nggak bisa keluar, orang yang dari luar nggak bisa masuk. Seperti itu. Berarti akhirnya prosesnya sebenarnya udah lama ya Mas? Udah lama. Karena corona, jadi terhenti. Kalau untuk sekarang, untuk selanjutnya, itu untuk masuk Jepang lebih mudah. Banyak. Terus setelah mengetahui nih Mas Dika lulus ya ke Jepang, itu bagaimana perasaan Mas Dika? Ya, bersyukurlah ya kan. Pertama waktu itu bersyukur dan sedih. Ya, bersyukurnya ya bisalah kita ke Jepang ya kan. Bersedihnya meninggalkan orang tua gitu yang ada di rumah. Tapi dengan dengan tujuan kita yang bagus, yang lurus, ya kita maju aja.
ikuti prosesnya. Itu memang benar-benar nggak ada pulang selama benar-benar nggak ada pulang ya. 11 bulan. Kalau sudah pas ini ya sampai di sana tadi kan udah ada training bahasa Jepang selama 3 bulan ya. Nah, sewaktu di sana itu bagaimana? Apakah memang sesuai? Kadang seperti ini, ketika teori itu bisa tidak sesuai dengan kenyataan ya, biasanya. Benar. Itu bagaimana di sana? Itu culture shock ya waktu itu. Nah, jadi bahasa yang kita pelajari yang ada di Binuang atau di tempat pelatihan itu ternyata ya cukup membantu. Dan selain bahasa Jepang ternyata di sana juga kepake itu bahasa Inggris, Bu. Oh, gitu Jadi ya. jadi ketika kita nggak bisa bahasa Jepang, kita bisa bicara dengan bahasa Inggris. Atau bahasa isyarat mungkin? Bisa. Bahasa isyarat ya. Itu pasti itu. Bahasa isyarat pasti ya. Terus Mas Dika, motivasi atau hal yang membuat Mas Dika bertekad dan berkeinginan nih, tadi kan dengan nilai yang luar biasa tadi yang dihasilkan, berarti kan memang punya tekad itu mengikuti program seleksi magang ke Jepang. Itu apa yang membuat motivasi Mas Dika? Yang memotivasi itu pertama saya ingin tahu lah gimana sih Jepang itu. Katanya teknologinya bagus gitu kan, lebih maju dari kita 30 tahun yang lalu ya. Dan sampai sana emang benar. Emang benar karena teknologi ya, maksudnya teknologi pertanian sama teknologi perumahan, mereka udah lebih maju 30 tahun di antara daripada kita. Karena di sana itu rumah-rumah itu standar. Jadi nggak sembarangan bikin. Jadi harus ada izin. Arsiteknya, desainnya, semuanya itu ada izinnya di sana. Dan itu harus sesuai standar Jepang. Kalau di kita kan asal jadi gitu ya. Apalagi murah-murah, yang penting jadi. Tapi nggak apa-apa. Itulah karena dilihat dari UMR kita sama Jepang juga beda kan. Jadi ya kita maklum. Ketika Mas Dika di sana, setidaknya ada sudah perubahan mindset ya. Pertama tadi motivasinya memang ingin tahu Jepang itu bagaimana dalam bidang teknologi khususnya. Setelah di sana sudah punya mindset, berarti siap diaplikasikan di Tabalong ya Mas ya. Insyaallah. Luar biasa Mas Dika. Baik pemirsa TV Tabalong, setelah ini kita akan bertanya tentang pengalaman Mas Dika Ahmad Zaini selama magang di Jepang tentunya. Bagaimana ceritanya? Saksikan sesaat lagi di Berbagi Kisah. Jangan kemana-mana. Kembali lagi pemirsa di Berbagi Kisah, masih bersama Mas Dika Ahmad Zaini. Selanjutnya kita akan menggali kisah dan pengalaman Mas Dika selama proses magang di Jepang nih Mas. Mas, jenis program apa yang diambil selama magang di Jepang, Mas? Program pertukaran petani muda internasional ya kan. Jadi di bidang pertanian. Di bidang pertanian. Yang pasti di sana pemuda semua ya. Pemuda semua. Pemuda semua. Terus kegiatannya yang dilakukan apa aja Mas di sana? Kita belajar pertanian dengan cara bekerja bersama orang Jepang. Jadi kita pemuda tani dari berbagai negara seperti Indonesia, Thailand, Filipina, disebar di Jepang, dikirim ke petani Jepang langsung dan disuruh mereka bekerja di situ, menemani mereka. Berarti memang benar-benar turun ke istilahnya ke rumah petaninya seperti itu ya, atau di lahan pertanian mereka, membaur bersama mereka, dan makan bersama mereka juga. Makanan disediakan mereka. Habis itu bahkan kita diajarkan budaya-budaya mereka, budaya Jepang. Selain bekerja itu ya. Itu apa Mas, jenis pertaniannya apa? Maksudnya apa ya, tanaman apa seperti itu? Kalau saya sendiri itu tanaman jeruk. Oh, jeruk ya di sana ya. Macam-macam jeruk. Jadi bapak angkat saya itu di Jepang itu menanam
macam-macam jeruk. Banyak jeruknya macam-macam pokoknya. Ya, berarti setiap pemuda istilahnya tadi setiap yang magang di sana ditinggalkan, didiamkan di rumah petani. Ya, di rumah petani dengan petaninya macam-macam Bu. Macam ada yang berbeda-beda ya. Dari dengan bidang sayur, ada yang sayuran, ada yang jeruk, ada yang buah-buahan gitu kan. Itu bagaimana penyesuaiannya Mas? Soalnya kan beda nih. Pertama beda bahasa tadi mungkin sudah bisa teratasi, beda budaya, beda agama mungkin juga ya. Nah, itu bagaimana Mas penyesuaiannya? Jadi kita komunikasikan saja ke bapak angkat kita yang ada di Jepang bahwasanya kita agama Muslim. Apa yang tidak bisa kita makan atau minum kita sampaikan dan mereka mengerti dan mereka paham. Mereka mengerti dan setiap masakan mereka tidak memasukkan seperti daging babi atau alkohol di situ. Terus iklimnya bagaimana Mas? Kan berbeda banget tuh. Bener. Nah itu bagaimana sih? Kalau sini shock ya? Ya cuma shock. Punya jadi dua musim. Iklim shock kalau ini. Jadi sampai di Jepang itu suhu bulan 4 itu suhunya waktu itu paling dingin sekitar 10 derajat. Itu dingin banget. Jadi lebih dingin daripada AC yang paling dingin kan? Kalau di Indonesia AC-nya berapa? 16 ya. Di sini 10. Gimana dinginnya 10 itu? Waduh, angin tuh bus berdingin dah. Tangan kita bisa pecah-pecah kalau terlalu lama di luar gitu kan. Tapi bisalah kita menyesuaikan ternyata dengan mandi air panas. Kenapa kalau di Jepang itu ada budaya mandi air panas? Karena di sana iklimnya dingin. Kalau kita sudah mandi air panas Bu, ternyata kita bisa lebih tahan terhadap suhu dingin. Seperti itu. Perlahan mulai bisa menyesuaikan Mas Yanti. Ada tidak pengalaman yang paling berkesan ketika mengikuti magang di sana? Pengalaman paling berkesan itu ketika di sana bertemu dengan orang-orang pemuda-pemuda internasional ya kan? Ada yang dari Filipina, Thailand, sama Filipina, Thailand. Oh ya, Filipina sama Thailand itu aja. Terus dan di sana juga saya diikutkan ke di tempat saya tinggal di Jepang itu namanya Yugawara. Nah, di sana ada event internasional, event mahasiswa internasional yang belajar bahasa Jepang. Di situ ada Yugawara Internasional. Yugawara Internasional apa ya? Lupa saya. Pokoknya event pemuda mahasiswi internasional itu ada di Yugawara dan saya diikutkan di situ berteman sama orang Itali, orang Perancis, orang Iran, ada orang Indonesia juga ada waktu itu dan Belanda juga ada dan itu sangat berkesan bagi saya. Itu masih ada hubungannya dengan maksud saya petani milenial atau enggak nih? Enggak hanya ada. Pemuda ini ya, tapi artinya kita tidak kesana itu tidak hanya membawa misi petani saja ya istilahnya ya, tapi juga bersilaturahmi yang kita memang tidak tahu yang menjalaninya. Ternyata ada event ada seperti hal itu. yang seperti itu di sana yang kita tidak tahu. Kalau suka dukanya Mas? Suka dukanya yaitu pertama. Kalau sukanya tadi anggap yang berkesan tadi atau bahkan lebih dari itu. Kita bisa jalan-jalan ke anu kan, kalau suka-sukanya itu sukalah di sana. Lebih banyak sukanya lebih mungkin banyak sukanya. Tapi dukanya itu waktunya lebih lama sih. Gitu ya. Dukanya itu ketika kita capek gitu ya kan. Habis itu kita mungkin ada salah kerjaan, habis itu kita dimarah-marahi sama bapak angkat kita, itu duka. Habis itu terus juga waktu itu juga tahun kedua saya tidak berlebaran di rumah. Dan itu sedih banget ya. Bisa ya.
impian Mas 11 bulan ya, atau yang hampir 1 tahun itu, tadi saya dengar Mas Dika dengan petani jeruk ya. Apakah bisa diaplikasikan, atau kan nih struktur mungkin struktur tanah yang berbeda dan lain sebagainya, itu pasti ada perbedaan iklim, cuaca dan lain sebagainya. Apakah bisa kita, kalau seandainya Mas Dika nih membuka pertanian di sini dengan sistem yang seperti di sana, khususnya jeruk, itu bisa tidak? Kalau yang di saya, bapak angkat saya itu pertanian jeruk organik ya. Jadi karena mungkin menurut saya itu bapak angkat saya itu udah nggak punya generasi penerus. Jadi dia itu ya mengandalkan ya tidak menanam lagi gitu. Jadi cuman memelihara yang masih ada itu aja. Itu ya cuma dikasih tahi kompos, sama panen atau pemotongan ranting mati itu. Itu aja. Berarti kemungkinan bisa diterapkan nantinya? Pasti bisa. Bisa ya? Bisa. Seperti itu. Cuman varietasnya mungkin nggak tahu. Varietasnya belum ya? Dicari Mas, saya tunggu nanti Mas. Jeruk seperti apa yang dari sana? Oke, luar biasa sekali Mas pengalamannya, bisa mengikuti program magang di Jepang. Oke, baik pemirsa, jangan kemana-mana dulu, karena setelah ini saya akan bertanya tentang pandangan mengenai sistem dan teknologi pertanian di Jepang. Apakah bisa diterapkan di tempat kita? Lanjutan dari yang tadi ya Mas. Tetap di Berbagi Kisah. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Berbagi Kisah. Sebelum kita bertanya tentang pandangan mengenai sistem dan teknologi pertanian di Jepang bisa diterapkan di tempat kita, tim Berbagi Kisah sudah mewawancarai salah satu pembina Asosiasi Petani Milenial Tabalong, Bapak Muhammad Mukni. Mari kita saksikan bersama-sama. Saudara adik kita Dika ya, bagian dari petani milenial dan asli orang Bintang Ara ya rasanya ya. Kalau kami melihat dari potensi dan sifat kemudian keterampilan adik Dika ini cukup banyak, cukup baik, dan kita berharap dengan kemampuan dia dalam mengaspirasi, dalam meneliti dan menelaah suatu keadaan pertanian di Kabupaten Tabalong itu sangat bagus, dan mereka juga pada tahun yang lalu ya telah masuk dalam daftar petani muda milenial Indonesia, khususnya Kabupaten Tabalong, yang masuk daftar orang yang bisa ikut magang di Jepang. Kreatif dan tujuan hidup mereka di dalam berusaha ya setelah mereka lulus sangat beda dengan teman-teman yang lain. Adik Dika ini adalah memilih untuk benar-benar terjun berusaha di bidang pertanian secara menyeluruh gitu. Dan kami lihat bahwa ini mungkin salah satu ya dari pengalaman mereka yang mempunyai pendidikan di luar daerah Kabupaten Tabalong atau daerah dari Kalimantan Selatan, dan kebetulan adik Dika ini kuliahnya di Malang, Jawa Timur. Di sana mungkin mereka sudah melihat berbagai macam jenis usaha agribisnis yang dilakukan oleh masyarakat di sana, sehingga ketika mereka sudah lulus sebagai sarjana pertanian pulang ke Tabalong, dan dia punya niat bahwa usaha di bidang pertanian itu menjanjikan. Ya, kita berharap Dika juga karena sudah magang di Jepang hampir 1 tahun, dia juga menguasai bukan saja di budidaya ya, di hulunya, di on farm-nya, kita berharap juga ada di off farm-nya, hilirnya, baik pengolahan maupun pemasaran. Nah, kita berharap bahwa dari hasil magang adik Dika ini bisa memberikan contoh kepada para petani milenial khususnya Kabupaten Tabalong dan para petani-petani lain yang ada di Kabupaten Tabalong, sehingga apa yang diupayakan oleh masyarakat kita di dalam berusaha tani, baik dari hulu penyediaan benih, pupuk, pengolahan tanah, kemudian pemeliharaan, panen, kemudian pengolahan, dan bahkan pemasaran dikuasai, itu punya link. Kita berharap itu, dan sehingga memang adik Dika ini memberikan tauladan terhadap para petani milenial dan para petani kita yang lainnya di Kabupaten Tabalong.
itu tadi wawancara Bapak Muhammad Mukni, pembina petani milenial Tabalong. Mas Dika, saya baru tahu ternyata Mas Dika ini lulusan dari Malang ya, Universitas apa Mas? Universitas Muhammadiyah Malang. Muhammadiyah Malang, jurusan Teknik Industri. Oh, luar biasa. Nggak ada hubungannya, bukan. Nggak ada hubungannya dengan pertanian, ya kan? Oke, padahal cuman ada hubungannya dengan wirausaha. Iya, sangat jarang Mas. Apalagi beda jurusan, berkeinginan untuk menjadi seorang petani. Ya. Luar biasa. Oke, Mas, apa yang melatar belakangi Mas Dika itu tertarik menekuni bidang pertanian? Padahal tadi jelas-jelas Mas Dika teknik industri ya? Iya, benar-benar. Pertama, background kami, keluarga kami itu petani. Jadi kami itu turun-temurun itu petani, ya kan? Terus mungkin ada doa orang tua yang ingin supaya anaknya itu jadi petani mungkin ya kan, kita nggak tahu doanya apa. Terus keluarga punya lahan, punya modal, kita gaskan. Biasa. Belajar dari nol ya Mas? Belajar dari nol. Luar biasa. Luar biasa sekali. Dan sebelum bertani tentu kita menghitung untung ruginya di situ kan. Analisis usahanya kita sudah tahu. Jadi minimal kita berusaha misalnya bertani cabai misalnya. Cabai itu tanaman yang minimal harus ditanam tuh berapa supaya untungnya ada. Itu sudah kita pelajari di sini. Udah lebih dulu ya. Sejak kapan itu Mas bergelut ke bidang pertanian? Sehabis lulus langsung? Habis lulus itu langsung. Habis lulus langsung ya. Tahun 2018 lulus kuliah. Yang pertama ditanam itu budidaya pertanian atau yang sudah ditanam sampai saat ini apa aja? Cabai besar. Cabai pertamanya ya. Terus? Habis itu tomat. Tomat ya. Terus sekarang ini pepaya. Pepaya. Oke. Ada juga jamur tiram. Jamur tiram. Kemudian Mas tadi kan berangkat ke Jepang nih, sudah melihat sistem pertanian di sana seperti apa tadi, khususnya tadi jeruk ya, karena Masnya di sana ya. Bagaimana perbandingan yang signifikan antara pertanian di sana dengan yang di sini itu bagaimana? Pertanian di sana, yang jelas lahan mereka luas, terus menggunakan mekanisasi, seperti pengolahan lahan. Pertama, kalau kita itu pakai cangkul kebanyakan ya kan, bikin bedengan juga masih pakai cangkul. Kalau mereka bikin bedengan udah pakai mesin. Semua ya mesin. Mau masang mulsa pun pakai mesin, nggak pakai orang gitu kan. Kalau kita masih pakai orang. Terus lahan mereka itu gembur, sangat gembur itu karena emang tahap untuk pengolahan lahannya itu benar-benar dipraktekkan sama mereka ketika dikasih tahu pemerintah dari dinas terkait pertanian misalnya kan, dari ahlinya juga mereka lakukan benar-benar. Jadi kalau misalnya pengolahan lahan di Jepang itu bisa 4 kali pengadukan. Pertama, sebelum ditanam itu. Pertama kita mencacah hasil tanaman yang sisa-sisa hasil panen itu, daun-daunnya itu dicacah. Habis itu kedua tinggalkan 1 bulan lagi. Habis itu dicacah lagi untuk membalikkan supaya menjadi kompos kan. Habis itu dimasukkanlah itu tai ayam atau tai kompos, dicacah lagi. Setelah itu pengapuran. Jadi prosesnya lama ya, dicacah tidak lagi seperti kita ya. sampai akhirnya dimulsa. Terus kalau di Mas sendiri melihat hal seperti itu bagaimana? Istilahnya ini pengen melakukan seperti itu, cuman karena tanah kita, terus kekurangan mesin juga, kekurangan alat mekanisasi, kita tidak bisa melakukan seperti itu. Karena mekanisasi itu selain menghemat tenaga, itu juga menghemat waktu. Jadi petani itu jadwal tanamnya itu pas. Jadi nggak ada istilah itu panen
panen itu kebanyakan atau panen itu kesedikitan, itu nggak ada. Karena memang benar-benar diatur ya. Karena memang benar-benar diatur jadwal. Jadi tahulah ketika kita mau tanam bulan ini, pasti kan kita udah punya mekanisasi masing-masing. Kalau enggak emang berkelompok. Misalnya kalau di kota, kalau di Jepang itu pas di kotanya kan lahannya tuh kecil-kecil dan di greenhouse. Kalau di sana pakai greenhouse karena di sana ada musim dingin. Nah, terus ketika lahan kita itu cuman sempit, misalnya 4 hektar atau 2 hektar gitu, itu alat-alat seperti traktor, mekanisasi semuanya itu diilir sama mereka satu kecamatan. Begitu, luar biasa. Dan kita salah satunya tadi memang teknologinya tadi, alat-alatnya tadi belum lengkap seperti itu ya. Belum lengkap. Kalau dilengkapkan insya Allah bisa aja kita sama Jepang. Artinya kalau ilmu mungkin sudah bisa Mas ya, kita sudah ada didapat ilmu, tapi ya tadi karena keterbatasan fasilitasnya terlalu belum bisa. Terus kalau sistem tadi Mas, sistem tadi kan sudah ada disinggung sedikit ya tentang sistem dan teknologi pertanian di Jepang itu yang bisa diterapkan dari hasil yang didapatkan sana kira-kira apa Mas? Selain keterbatasan alat tadi. Yang bisa diterapkan di Jepang itu sistemnya. Yang di sini ya apa ya? Ya itu pertama proses pengolahan tanah tadi mungkin tidak. Mungkin. Mungkin jadi, ya. Kita sudah punya traktor kan, jadi tinggal implemennya dibanyain. Jadi kayak implemen untuk tanam jagung misalnya, atau implemen untuk piringan yang piringannya itu banyak, bukan hanya piringan 1, 2, atau 3. Habis itu untuk pencacah seperti rotari, habis itu untuk pemasang mulsa. Kalau itu dipunyai minimal 1 kecamatan lah, 1 kecamatan atau kecamatan mana yang emang potensi pertaniannya banyak, mereka pokoknya 1 tempat dilengkapi itu traktornya, insya Allah bisa lah menyamai Jepang. Amin. Saya berharapnya seperti itu. Terus selain itu Mas, ada rencana ini udah punya konsep, udah ada ilmu istilahnya tadi ya, itu ada rencana penerapan ilmu yang di sana? Pasti ada. Artinya dan kita sudah ada ini ya. Kita bersabar aja karena emang kita terbatas modal kita kan. Jadi kita lakukanlah pelan-pelan. Oke, sambil baru datang ya Mas. Baru datang. Okay. Kita lakukan pelan-pelan sambil kita membangun fondasi keuangan kita. Oke Mas, menarik dan menginspirasi sekali cerita dari Mas Dika Ahmad Zaini ini. Semoga menjadi inspirasi kita semua, khususnya bagi anak-anak muda yang ingin berkarya dan menggapai cita-cita. Tidak terasa Mas, perbincangan kita sudah berada di penghujung. Ya, di ujung. Iya, terbiasa. Ujung tanduk. Ujung tanduk. Terima kasih sekali lagi Mas kami ucapkan yang sudah meluangkan waktunya untuk berhadir di Berbagi Kisah. Saya beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap saksikan Berbagi Kisah, tayang setiap hari Kamis pukul 8 malam hanya di TV Tabalong dan YouTube program TV Tabalong. Jangan lupa juga download aplikasi TV Tabalong di Play Store dan juga App Store. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.